Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai metode sterilisasi mata kuliah teknologi sediaan steril. PowerPoint terdiri dari latar belakang yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Saputri, kemudian alat dan metode oleh Siti Mesaroh, kemudian hasil akan dibacakan oleh Sinta Dwi, pembahasan akan dibacakan oleh Sukma Aisyam dan dilanjutkan oleh Santi Prastiwi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan akan dibacakan oleh Salsabila Fatin. Latar belakang. Pertama, infeksi nosokomial itu merupakan infeksi yang didapat ketika si penderita sedang dirawat atau berada di rumah sakit. Sumber-sumbernya itu bisa dari klien lain, pengunjung yang datang ke rumah sakit, petugas rumah sakit, lingkungan rumah sakit itu sendiri, maupun dari peralatan medis. Sterilisasi dan desinfeksi merupakan kunci dalam proses kontrol dan pencegahan hospital infection. Sterilisasi alat medis biasanya itu menggunakan metode panas kering, karena prinsip dasarnya melalui mekanisme konduksi. Panas akan diabsorpsi oleh permukaan luar dari peralatan yang akan disterilkan, lalu ia merambat ke bagian yang lebih dalam dari peralatan. Alat dan metode. Alatnya itu ada autoclave, Powpinel. Bahannya itu ada air dan peralatan medis. Cara kerja sterilisasi tertulis dan tervalidasi. Yang pertama, keberadaan dan mengimplementasikan kebijakan pengadaan dan pemeliharaan autoclave dan Powpinel yang digunakan untuk sterilisasi. Yang kedua, itu digunakan sterilisasi panas basah dan panas kering untuk mensterilkan peralatan-peralatan medis. Yang ketiga, itu kebersihan rumah sakit dipromosikan. Yang keempat, itu mengontrol air dan udara ke dalam departemen sterilisasi. Yang kelima, itu pencapaian kontrol fisik dan kimia. Dilakukan kontrol bakteriologis, pencapaian kontrol taktil visual. Cara kerja analisis mikrobiologi. Yang pertama itu instrumen atau wadah kompres dibuka. Yang kedua itu peralatan yang disterilkan dipilih secara acak. Yang ketiga itu diusap steril digunakan untuk melewati atau menggosok peralatan segera setelah wadah dibuka di unit operasi bedah atau di layanan perbaikan luka. Koleksi tersebut dimasukkan ke dalam open kaldu inkubasi 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, kaldu disemai di area padat yang dibutuhkan agar fresh blood campan Mueller Hinton selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Yang ketiga ada hasil lingkungan, struktural, dan organisasi teknik sterilisasi peralatan medis di HKM-JNHU dan standar Eropa. Dari variabel yang terdapat di dalam tabel, ada beberapa yang memenuhi standar pemenuhan dan ada beberapa yang tidak memenuhi standar pemenuhan. Bakteri yang diisolasi dari panas lembab atau autoclave atau panas kering atau Powpinel yang disterilkan peralatan medikoteknis di ruang operasi ahli bedah yang berbeda di HKM JNHU dari Cotonou 2013. Untuk departemen bedahnya ada layanan darurat, klinik ginekologi dan obstetri, oftalmologi, ruang urologi, ruang operasi visceral 2, ruang operasi pediatri 3, ruang traumatologi 4, dan ruang operasi 4. Untuk bahan yang disterilkan, masing-masing instrumen dan kompres. Untuk cara sterilisasi, ada yang menggunakan autoclave dan Powpinel, serta bakteri yang ditemukan. Ada yang ditemukan bakteri dan ada pula yang tidak ada. Jumlah koloni yang terhitung ada yang 0 dan ada beberapa yang 200 sampai 500 serta lebih dari 500. Bakteri yang diisolasi dari panas lembab atau autoclave atau panas kering atau Powpinel
yang disterilkan peralatan mediko-teknis di layanan perawatan luka berbeda CNHU HKM. Layanan perawatan luka ada ahli bedah anak, stomatologi, traumatologi, klinik ginekologi dan obstetri, neonatologi, ahli bedah luar, ahli bedah visceral, urologi, dan ruangan besar yang terbakar. Bahan yang disterilkan masing-masing instrumen dan kompres. Untuk cara sterilisasi, banyak yang menggunakan Poupinal, tetapi ada juga yang menggunakan autoclave. Dan bakteri yang ditemukan, ada yang ditemukan bakteri dan ada pula yang tidak ditemukan bakteri. Untuk jumlah koloni yang terhitung, ada beberapa yang 0, ada beberapa yang ditemukan tetapi hanya 200 sampai 500, serta ada juga yang lebih dari 500. Yang terakhir, profil resistensi antibiotik dari bakteri yang diisolasi dari uap dan bahan medis teknis Poupinal yang disterilkan di PT Berbagai Layanan CNHU HKM Joteno Benin 2013. Pelayanan darurat, identifikasi bakteri, koagulase negatif Staphylococcus. Jumlah antibiotik yang diuji ada 30, kemanjuran antibiotik 83,3, setengah kemanjuran antibiotik 0, dan non-efikasi antibiotik 16,6. Selanjutnya, neonatologi, identifikasi bakteri Enterobacter cloacae. Jumlah antibiotik yang diuji ada 25, kemanjuran antibiotik 24, setengah kemanjuran antibiotik ada 8, serta non-efikasi antibiotik ada 68. Selanjutnya, ahli bedah luar, identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Jumlah antibiotik yang diuji 30, kemanjuran antibiotik 86,6, setengah kemanjuran antibiotik 0, non-efikasi antibiotik 13,3. Selanjutnya, oftalmologi, identifikasi bakteri koagulase negatif Staphylococcus. Jumlah antibiotik yang diuji 30, kemanjuran antibiotik 66,6, setengah kemanjuran antibiotik 3,3, dan non-efikasi antibiotik 30. Selanjutnya, pelayanan besar yang terbakar, identifikasi bakterinya, bakteri Gram positif tidak teridentifikasi. Jumlah antibiotik yang diuji ada 22, kemanjuran antibiotik 86,3, setengah kemanjuran antibiotik 0, serta non-efikasi antibiotik 36,4. Dan yang terakhir, ruang bedah visceral 2, identifikasi bakteri Staphylococcus saprophyticus. Jumlah antibiotik yang diuji 28, kemanjuran antibiotik 82,1, setengah kemanjuran antibiotik 3,3, serta non-efikasi antibiotik 14,3. Pembahasan. Dalam penelitian dilakukan eksplorasi teknik sterilisasi bahan medis di National University Hospital Joteno. Penelitian tersebut mempelajari tentang lingkungan struktural dan organisasi unit sterilisasi, serta analisis bakteriologi dari peralatan yang disterilkan. Sterilisasi dilakukan dengan 2 metode, yaitu panas lembab menggunakan autoclave dan panas kering menggunakan Poupinal. Sterilisasi dengan panas kering masih paling sering digunakan, sedangkan metode sterilisasi Poupinal dilarang di Eropa berdasarkan Surat Edaran tahun 2001 nomor 138 tanggal 14 Maret 2001 karena di HKM CNHU tingkat kepatuhan lingkungan struktural yang disterilisasi sangatlah rendah, sekitar 22,2% dibandingkan dengan standar Eropa. Pengendalian biologis pada unit sterilisasi dapat dilakukan dengan 2 cara, menggunakan tabung kecil berisi pertumbuhan lingkungan spora dan bakteri, serta potongan yang dipenuhi dengan spora bakteri untuk dievaluasi setelah autoclaving. Mohon izin untuk melanjutkan bagian pembahasan. Tes biologi tidak dilakukan di CNHU HKM dikarenakan kurangnya peralatan.
Maka dari itu, peneliti memilih untuk menggunakan metode dengan alat steril swab. Untuk contohnya, Departemen Stomatologi disterilkan menggunakan autoclave dan backstop instrumen dalam waktu 2 jam. Saat pemeriksaan tidak ditemukan adanya kuman yang teridentifikasi pada kompres dan semua alat yang disterilkan. Saat pensterilan dilakukan di Departemen Bedah, pada instrumen ditemukan Staphylococcus aureus. Hal ini menimbulkan masalah saat sterilisasi dan harus dilaporkan. Untuk saat ini, metode sterilisasi yang dianjurkan adalah gas atau radiasi, karena metode ini dapat digunakan untuk pengendalian biologis identifikasi kuman. Untuk uji fisik, kimia maupun biologi, belum pernah dilakukan sterilisasi HKM CNHU, meskipun mengetahui jika proses ini memberikan jaminan kualitas optimal bagi para pasien. Selanjutnya adalah kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa ada kekurangan desain arsitektur unit sterilisasi CNHU HKM. Level kepatuhan struktural dan organisasi unit sterilisasi di HMK CNHU masih cukup rendah dibandingkan dengan standar Eropa, serta level pekerja dalam proses sterilisasi masih kurang memadai. Ketika sebuah kuman diidentifikasi pada peralatan yang dapat menghasilkan kondisi steril, ternyata temuan ini menunjukkan bahwa kualitas yang buruk pada sistem sterilisasi peralatan teknis medis di HKM CNHU Cotonou tahun 2013. Sehingga peningkatan kualitas sterilisasi di HKM CNHU sangat diperlukan untuk mencegah infeksi pada pasien yang dirawat di rumah sakit. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.